Kamikase yang dilakukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya memang luar biasa. Kalau di Perang Dunia Kedua tentara Jepang menabrakkan pesawatnya, hancur dan gugur bersama musuh, kalau Presiden Jokowi membiarkan dirinya dihabisi, tapi yang menghabisi habis sendiri. Memang tidak ada ketentuan martir harus mati, berjibaku tidak berarti bunuh diri. Semua itu tergantung pada kecerdasan dan hitungan strategi dengan akurasi yang tinggi. Tak ada manuver yang tak diperhitungkan resikonya, tak ada langkah yang tak diprediksi dampaknya. Semua terpetakan dengan cermat, teliti, dan terukur hasilnya. Setiap reaksi dipelajari dan dikalkulasi, setiap agresi di-counter dan dihadapi dengan jeli. Strategi sudah disiapkan seperti jawaban soal multiple choice. Plan A meleset pakai plan B, plan B meleset pakai plan C, plan C gagal pakai plan A atau B yang telah di-upgrade. Hasilnya cespleng. Sukses dengan meminimalisasi collateral damage atau dampak kerusakannya. Sebelum pemilu, serangan soal MK dan isu politik dinasti terbukti tidak membuat pilpres dan pemilu terhambat. Kebencian yang bertubi-tubi ditembakkan malah menjadi amunisi kemenangan. Tanpa perlu capek-capek main drama dizolimi dan playing victim ala kubu penyerang, simpati rakyat mengalir bak banjir bandang, menghasilkan sentimen positif dan kemenangan yang telak dan tak terbantahkan. Tak terima kekalahan, pihak yang kalah menyerang dengan isu kecurangan, memaksa DPR menggunakan hak angket dan interpelasi yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya dan perlahan akan menguap sendiri. Jokowi terus dibidik dan mau dihabisi. Semua urusan dicampur aduk dipakai sebagai senjata untuk mengadili dengan isu merusak demokrasi. Tapi Jokowi tetap kalem dan meneruskan langkah-langkahnya, nyaris tak merasa terganggu dan tidak terpancing. Gejolak yang terjadi sebelum pilpres dan setelah pilpres ibarat riak ombak yang bergulung silih berganti tanpa henti. Tapi setiap riak akan surut dan kembali ke laut. Dan strategi Jokowi adalah karang. Tak ada rumusnya karang hancur diterjang ombak yang datang berulang kali. Hantaman ombak justru membantu karang menemukan bentuknya yang paripurna. Jadi buat teman-teman yang masih belum kebal terhadap serangan proksi, hasutan, dan hoax, cobalah ingat satu hal sederhana. Pemimpin kita telah memperhitungkan semuanya dan bukan hanya menghitung, tapi juga telah mempersiapkan solusi untuk mengatasinya. Hanya dengan tetap tenang, optimis, dan rasional, kita bisa membantu mengatasi kegaduhan yang masih ada ini surut dan kembali seperti semula. Sekali lagi yang harus kita yakini, Indonesia baik-baik saja dan akan segera kembali normal seperti sedia kala. Pandemi yang dahsyat melanda dunia saja bisa dihadapi dengan sempurna, apalagi cuma kegaduhan yang dipicu oleh kelompok yang kecewa dan tidak mampu menerima kekalahannya. Jelas tidak seberapa. Usulan hak angket dan sejenisnya adalah gertakan yang faktanya tidak mudah untuk direalisasikan, apalagi kalau tujuannya untuk memakzulkan. Jelas makin ngawur dan melebar kemana-mana. Saya ingin menutup VT ini dengan sebuah analogi sederhana. Kemarahan itu meski sering terlihat seram dan mengerikan, tapi akan surut saat logika dan rasa kembali pada tempatnya. Air yang keruh akan kembali jernih ketika kotorannya telah mengendap. Singkirkan kekhawatiran, buang rasa cemas dan ketakutan, karena kata orang tua, itu semua menunjukkan kelemahan iman kita. Mari bantu memulihkan keadaan dan membantu pulihnya ketenangan. Kita tak punya waktu untuk huru-hara. Kita tak boleh membuang energi hanya untuk meributkan syakwa sangka. Biarkan para pemimpin bekerja dan kita sebagai rakyatnya membantu dengan cara sederhana yang kita bisa. Menjaga kerukunan, menguatkan persaudaraan, bergandengan tangan dalam perbedaan dan menjadikan itu sebagai kekuatan. Indonesia aman, Indonesia tentram. Semoga bermanfaat.